yang kami kasih Bapak Ibu staf, mentor, implementer, dan tutor, serta yang kami banggakan teman-teman yang boleh hadir pada saat ini. Patut kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaannya. Hari ini kita boleh ada bersama dalam acara syukuran sekaligus perpisahan dengan anak kita, teman atau saudara-saudari kita yang telah menyelesaikan kegiatan belajar di SMA, SMK, dan akan lanjut ke jenjang lebih tinggi. Untuk membuka seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, kita akan masuk dalam doa pembuka yang akan dipimpin oleh Kakak Foni. Kepada Kakak Foni, waktu dan tempat kami persilakan. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena begitu besar kasih setiamu atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Terbukti bahwa hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul secara bersama-sama sebab pada hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Buat seluruh teman-teman yang bergabung dalam kehendak-Mu, ya Bapa yang berkata dalam kerjaan di sorga, kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan dalam Dia. Amin. Selamat siang dan shalom untuk kita semua. Shalom. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mengawali ibadah kita saat ini, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian masuk ruang Maha Kudus. Kami semua agar perenungan firman Tuhan boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami, ampuni kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita renungkan saat ini terambil dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata dengan kita saat ini yaitu nasihat menuju kesuksesan. Sekali lagi, nasihat menuju kesuksesan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, semua yang hadir saat ini ingin sukses, ingin berhasil, dan ingin memiliki masa depan yang cerah. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan mengajak kita semua untuk terus berjuang dan memperoleh kesuksesan. Walaupun kita sudah jatuh, kita harus kembali bangkit dan terus maju. Karena Tuhan Yesus berkata, Aku akan menyertai engkau. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat ini kita ada dalam acara syukuran atau saudara-saudari kita. Dan ini semua bukan karena kehebatan mereka ataupun kehebatan orang tua mereka, atau bahkan kehebatan itu menjadi bagian dari anak-anak kita, teman kita, atau saudara-saudari kita. Tapi Ia memberi kita kekuatan dan semangat untuk bangkit dan melangkah untuk mendapatkan pintu kesuksesan.
tidak pernah memilih-milih dalam memberi berkat dan kesuksesan kepada siapapun dalam keadaan apapun kita. Atau saat ini kita sedang jatuh, kita sedang susah, belum tentu besok, lusa, dan seterusnya kita susah. Tetapi kita juga akan senang karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus selalu berkata buat kakak-kakak selamat berjuang ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan pintu kesuksesan, karena Tuhan Yesus akan menyertai kakak-kakak dalam menggapai segala apa yang menjadi cita-cita kakak-kakak dan menggapai segala apa yang menjadi keinginan kakak-kakak, dan selalu tetaplah andalkan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman dan pelita dalam langkah kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, kami diizinkan mendengarkan firman. Ajarlah kami untuk terus berjuang sehingga kesuksesan menjadi bagian dari hidup kami. Berkati anak-anak yang melihat itu semua juga terjadi karena Tuhan. Kalaulah terus memperhati bagi mereka, agar dimanapun mereka berada, mereka tetap menyadari siapa mereka dan mereka hanya hidup dengan Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan kami, tapi dalam tujuanmu yang besar, Kau akan memakai kami dan terus Bersama kita dalam doa subuh syafaat untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 249 ayatnya pertama dan ketiga. Saya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini sambil bergandengan tangan agar serikat persaudaraan kita. Berdamai
sekali Bapak Komisi ada di sini, Bapak Ibu Staf, STA juga ada, bahkan teman-teman mentor yang berjuang bersama dengan anak-anak. Tidak ada saat acara pelepasan. Saya lihat mentor tidak semua hadir, tapi biarlah meskipun mereka tidak hadir, mereka punya hati tetap ada di sini untuk kalian semua. Sekali lagi selamat siang dan salam. Saya bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh hadir pada saat ini. Ini firman bagi saya, ini firman pemutusan. Sama seperti kami kalau mau jadi pendeta, pasti ada firman pemutusan. Kami pengikut, kami tidak sendiri, tapi kami jalan dengan Tuhan. Ini firman yang luar biasa untuk saya. Saat ini saja, atau cukup di sini saja, di hari ini saja, tidak. Tapi semasa kita hidup, kita harus tetap berjuang dan membuat kalian berhasil sampai sekarang. Pakai itu juga. Semakin tinggi kita ada dalam satu level, semakin besar juga berjuang. Mau bekerja, tidak mau berusaha, jangan, itu salah. Jadi sekali lagi, kebiasaan yang sudah kompetensi kalian untuk berjuang, untuk bisa mengunggulkan diri lebih dari yang lain, itu ditingkatkan lebih jauh. Dan ini sudah terjadi dalam pengalaman kalian di beberapa bulan ini. Gereja kasih semuanya, kalian kasih kesempatan pada kalian untuk pergi, untuk meraih ilmu yang lebih tinggi. Pakai kesempatan, tapi menyadari siapa kita dan membiarkan Tuhan bekerja itu merendah diri. Beras, semua anak yang di PPA pulang harus jadi berkah di gereja, diterang di situ, jadi berkah di situ. Kok ada di Jawa pun 6 tahun kalikan saja, kurang, maksud saya kurang istri 2020 kita mundurkan ke belakang, kita sudah di belakang. Kalau kalian ikuti saja kami ini, yang lebih khusus Bapak Ibu Mentor, Bapak Jenny, Bapak Ausi, hampir setiap tahun itu kami berubah kurikulum. Bukan hanya kali ini rugi, kami juga rugi. Yang sudah tidak tidur malam, sama untuk cek. Saya minta juga seperti yang lalu-lalu Bapak Ausi, nomor WA-nya anak pasti ada dan saya harus punya itu. Karena sampai hari ini semua kuliah. Karena orang tua kirim uang untuk kuliah, bukan uang organisasi. Organisasi itu hanya lebih melatih kepemimpinan kita. Dia tidak sia-sia. Yang paling merasa bersalah kalau kalian gagal, kami gereja. Bukan kalian punya uang. Kalau hanya kekuatan kita tidak punya uang sebanyak itu. Hanya karena kemitraan, orang mau kasih 1,8 M untuk bina anak-anak. Besar 1,8 M. Jadi jangan pernah main-main. Kenapa sampai anak PPA? Dan kita tidak pernah kenal mantan PPA. Sampai kapanpun orang tidak pernah bilang mantan PPA. Contoh case dia. Nah ini juga jadi cambuk besar untuk kita, supaya betul-betul memberikan perhatian dan anak-anak yang telah diperhatikan. Cari kalian bisa. Saya omong memang ini, saya tidak main-main. Pergi kuliah bebas, tapi punya ijazah sarjana dan takut Tuhan. Ini titipan ulang-ulang dari Compassion. Jadi bos di perusahaan kau tidak bisa lihat kelayakan hidup dari orang-orang yang kau bina. Untuk generasi Esther dan Daniel, itu generasi yang ingin dicapai dalam kemitraan dengan Compassion. Anak yang berhasil secara intelektual. Pergi gereja jangan tunggu disuruh. Hari Minggu tuh sadar sudah, punya bel gereja, angkat Alkitab, mandi dulu jangan langsung angkat Alkitab. Ya sampai datang di sini masih ada angkat 11. Sejak berdosa untuk itu ilmu pengetahuan yang ada dalam diri. Saya mau ulang-ulang sampai Pak Guru juga supaya buat les sudah. Karena saya tahu jago matematika ini orangnya. Buat les matematika kumpulan kecil yang positif. Jadi kita betul-betul melayani, bukan hanya karena ingin dapat sesuatu. Dan saya minta hati itu ada untuk kalian semua.
Jangan jadikan diri kita dengan kemampuan yang ada hanya untuk membanggakan diri, saya bisa ini dan kau tidak. Tidak. Guru yang berhasil saat buat orang lain juga bisa seperti dia. Pendeta yang berhasil saat buat orang lain juga bisa kayak dia. Mentor yang berhasil saat buat orang lain juga bisa kayak dia. Anak teman yang berhasil saat buat dia punya teman yang tidak tahu apa-apa bisa kayak dia. Punya hati sudah kayak begitu. Jangan jadi orang yang individual, karena kita tidak pernah diajar di dalamnya. Bahkan ada teman-teman yang kalian yang berjuang bersama dengan kalian. Jangan pernah lupa sama mereka. Kalau kalian beruntung mereka, pasti dorang catat baik apa yang dia omong. Pandegi, ya, terima kasih. Ustaz, juga Ibu Mentor yang sudah bersusah memberi dukungan atau dorongan, bahkan kerja keras buat anak-anak kita yang dimana pada hari ini kita melakukan kepisahan yang mereka. Singkatnya untuk kita semua, dan juga yang saya kasih anak pulang kuliah, terus kemudian sampai setelah pulang di wilayah masing-masing, mungkin ada di Pulau Bali, ada di Bogopoda, ada Pondok Buka, Pondok Tanah, bahkan Lelah. Terus kemudian kalian dianggap orang yang bukan anak-anak yang pernah atau yang sering dididik begitu. Jangan sampai membuat diri hanya biasa-biasa saja begitu. Dan saya pikir itu tidak menjadi harapan. Dan juga dalam pemikiran anak-anak sudah punya pandangan yang bagus, seperti apa ke depan begitu. Jadi intinya seperti apa saya katakan tadi, bahwa ini adik-adik, khusus anak-anak yang akan melanjutkan studi, bahkan juga yang tidak lanjut. Ingat, seperti Pak Pendeta bilang tadi, sudah sekian lama ya, ada juga mungkin sampai 12 tahun, 13 tahun di PPA. Apa kita hanya senang karena kita tahu dan kita selalu disebut-sebut bahwa itu anak PPA, terus kemudian kita tidak mengartikan 40% yang kita tanamkan. Nah, kalau Bapak Komisi Mama Pendeta katakan pulang jadi garam atau jadi terang cahaya di gereja, tanamkan. Kami sudah punya lilin-lilin yang menyala ada di tanah sekarang ini. Lilin-lilin itu tinggal kita piara dan lilin itu tetap di sana. Saya yakin, saya percaya ketika kita bersama-sama tentu dalam kebersamaan di PPA, ada banyak hal yang mungkin membuat hati 16 anak ini tersinggung. Mungkin dari sifat saya sebagai bapak agak sedikit kasar, tapi hati saya baik. Mungkin dari mentor Ibu Bendahara, Bapak Ausim, nomor 1 itu adalah Tuhan, nomor 2 itu tekun. Yang berikut harus punya kerendahan diri, tidak sombong. Jadi kita harus rendah hati. Dibilang anak kampung, ya memang anak kampung, terima kasih. Tapi kita harus mampu bersaing dengan mereka-mereka yang menyuruh kita kampung. Tapi kita menjadi 6 anak sekarang angkatan pertama, waktu ke Bali, 3 orang ini menjadi pengasuh anak-anak sekolah minggu, dan mereka berhasil baik. Di luar, memang delapan yang tidak memberi pengaruh, kita memberi pengaruh. Kalian sekarang ada yang lanjut liputan, itu juga kita berdoa supaya mereka yang tidak lanjut kuliah tetap ada di PPA. Kalian semua menyelesaikan studi PPA, tapi bukan menyelesaikan pendidikan PPA. Masih ada usia 20 tahun ada di PPA. Masih ada program-program skill yang ada di PPA yang kalian perlu melanjutkan. Sesudah itu baru lanjut kuliah. Ada 8.720 keuntungan kalian semua. Itu keuntungan kalian semua dari lokal, banyak kelapa muti, perkebunan, tata boga, muti, bagaimana sikap tanggapan orang tua, bagaimana hubungan orang tua, semuanya. Jadi satu sisi kita semua. Harapan saya buat kalian semua yang baik, jadilah petani yang memberi pengaruh kepada teman tani, jadilah petani yang memberi dampak kepada masyarakat sekitar, bertanilah yang baik, jadilah pengusaha yang pengaruh, tidak bercahaya, tidak masuk orang, tetaplah kita bersinar dan bersinar untuk anak PPA. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan selama
sini, hal yang baik boleh dibawa pulang, dan kami juga anak-anak bersama Bapak Ibu staf mentor yang tinggal, kami akan memperbaiki diri, memperbaiki strategi untuk adik-adikku yang menyanyi tadi itu adalah kenapa kita tampilkan supaya mereka melihat momen ini berarti momen bersejarah dalam tujuh lama tahun depan mereka juga akan lepas. Jadi saya harap tahun depan kalian juga datang timur, bukan tinggal di rumah, tinggal bersama-sama di sini, dan kita bersama-sama juga memberikan motivasi dorongan motivasi baru bagi yang berjalan dan akan menjadi agen yang memberi pengaruh di sana dan menarik adik-adikmu bahwa di kampus ini adalah kampus yang baik dan mereka akan banyak yang akan bersama-sama dengan kalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bapak Koordinator yang sudah menyampaikan keberadaan hatinya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata-kata hati dari KKJ melalui bulan jemaat. Para KKJ bulan tempat yang bersilakan. Hormati Bapak Komisi Pemda Peduli Kasih, yang saya hormati Bapak Ibu staf, mentor, implementer, dan tutor PPA Peduli Kasih, dan yang saya hormati Bapak SPA Peduli Kasih Dokter, serta yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman sekalian dan adik-adik yang berkenan hadir pada saat siang hari ini. Saya mewakili seluruh anak-anak kelas 12 yang karena kami bisa jadi seperti sekarang ini, itu semua karena dukungan, itu semua karena pengorbanan dari semua Bapak Ibu mentor, Bapak Ibu staf mentor yang ada di PPA ini. Kami bisa jadi orang-orang yang berani berbicara di depan karena pengorbanan dari mama-mama mentor, dari semua staf, tutor PPA Bapak. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, karena dalam kebersamaannya kita selama ini bukan hal-hal bahagia saja yang kita alami. Terkadang kami sebagai anak-anak menyakiti hati mentor-mentor kami, terlebih khususnya mentor kami dalam divisi-divisi. Kadang kami merasa kami lebih tahu daripada mentor. Kadang kami ada kata-kata kami yang buat hatinya mentor terluka, menangis karena kami. Ada perbuatan-perbuatan yang kami yang tidak menghargai para mentor. Dalam kesempatan saat ini, kami mohon maafkan kami, karena sebenarnya kami tidak mampu kalau tanpa dukungan dari ibu-ibu mentor sekalian. Dan firman Tuhan yang disampaikan tadi itu secara khusus saya merasa itu benar-benar kena kepada kami anak-anak yang akan berangkat untuk kuliah dan kepada kami semua yang sudah lulus. Firman Tuhan tadi mengajarkan kami untuk terus berjuang. Saya percaya bahwa Tuhan sudah kasih kesempatan untuk kita. Kesempatan itu sudah ada dan Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sebagai anak-anak mau pakai kesempatan itu? Bagaimana kita mau terus berjuang untuk pakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Jadi saya juga mau berpesan kepada teman-temannya saya yang 15 orang untuk pakai kesempatan yang dikasih Tuhan ini dengan baik. Karena tidak semua orang, tidak semua anak-anak punya kesempatan yang sama dengan kita. Dan yang paling kami syukuri dari ketika kami dibina selama 11 tahun di PPA yang berharga, yang berguna untuk orang lain itu semua dan kami anak-anak akan selalu mengingat apa yang menjadi pesan dari
Bunda, Bapak Ibu staff, juga tanggung jawab dengan penuh sukacita, teruslah lahirkan generasi-generasi yang mampu memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat dimanapun berada. Dan saya juga berpesan untuk semua adik-adik saya yang hadir pada saat ini. Terima kasih untuk keluarga yang indah, terbuka kasih Tuhan dalam malam mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Bapak, Mama, Engkau yang terbaik. Rasakan pelayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, lihat harapan di wajahmu. Harapan yang terbaik untuk diriku, doaku dinaikkan dan setiap saat namamu disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah, peduli kasih Engkau yang terbaik. Jadikan ini maafkan semua salahku yang mungkin menyakitimu. Terima kasih untuk cinta. Saya hormati Bapak Komisi terkait dengan penuh kasih. Dan saya kasihi Bapak Ibu staf mentor, tutor, implementer, SPA, serta teman-teman yang hadir pada saat ini. Pada kesempatan ini, saya mewakili seluruh adik-adik di PPA ini akan menyampaikan kata hati kami serta pesan dan kesan kami untuk seluruh kakak-kakak yang hadir pada saat ini. Kita semua tahu bahwa di setiap pertemuan itu pasti akan ada perpisahan. Dan tidak lama lagi kita akan berpisah dengan kakak-kakak terkasih kita yang telah menyelesaikan sekolahnya pada tingkat SMK, SMA, dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami sangat berterima kasih karena selama ini kami juga berada bersama-sama dengan kakak semua. Selama kita bersama di PPA ini, terlalu banyak cerita yang telah kita ukir bersama, terlalu banyak kegiatan yang telah kita lakukan secara bersama-sama. Dan tidak lama lagi semuanya itu hanya akan menjadi kenangan. Kami bangga memiliki kakak-kakak yang luar biasa, kakak-kakak yang terus mendorong kami, kakak-kakak yang terus mendukung kami untuk terlibat dalam kegiatan yang ada di PPA ini. Kami bangga dengan kakak-kakak yang tidak pernah membiarkan kami untuk diam diri, tetapi memberikan kepada kami dukungan untuk terus belajar. Dalam kebersamaan kita selama di PPA ini, tidak semua hal yang kita lalui secara bersama-sama itu manis. Terkadang kami sebagai adik-adik sering membuat hati daripada kakak-kakak semua merasakan sakit, kecewa, ataupun tersinggung dengan setiap ungkapan ataupun tersinggung dan merasa kecewa dengan kami. Ketika kakak-kakak akan pergi dari tempat ini untuk melanjutkan sekolah, untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kami mohon kakak-kakak terus berjuang, terus belajar dengan baik, berikan yang terbaik untuk PPA ini. Kami mohon kakak-kakak terus berjuang untuk mengejar apa yang telah
menjadi hak apa yang telah menjadi cita-cita kakak. Selamat menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Doa kami menyertai kalian semua. Makasih. Shalom. Dan untuk sesi pertama oleh Ibu Gembala Sidang dan